Selamat sore, saya Andreas Teguh Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Surni Tumi Pengata, SHMH. Saya di sini hendak menjelaskan mengenai pemahaman atas profesi paralegal dengan kaitannya dengan pidana narkotika. Tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Kemudian penyalahgunaan dari narkotika tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam perkara tindak pidana narkotika, tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 KUHP selama orang tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan hukum dan setiap penasihat hukum yang dituju harus memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Pelaksanaan bantuan hukum dapat dilaksanakan melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. LBH ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan dan memberikan layanan hukum secara gratis atau cuma-cuma. Orang yang terlibat dalam memberikan bantuan hukum di LBH adalah advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa dari Fakultas Hukum. Tentang penyelidikan, menurut Pasal 1 Angka 5 KUHP, bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tentang penyidikan, menurut Pasal 1 Angka 2 KUHP, bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan kedua dari proses sistem peradilan pidana setelah tindakan penyelidikan. M. Yahya Harahap juga mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyelidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dasar hukum penyidikan A. Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 10 ayat 1 KUHP. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Sasaran penyidikan 1. Membuat terang tindak pidana yang terjadi. 2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana tersebut. 3. Tempat daerah di mana suatu kejahatan telah dilakukan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun,
dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut. Peran BNN, Badan Nasional Narkotika. Peran BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau disingkat 4 atau maksud saya P4GN diantaranya: 1. Mendorong seluruh elemen masyarakat, pemerintah swasta, dan pendidikan agar melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat, swasta, dan pendidikan dalam rangka P4GN. 3. Melindungi masyarakat dalam kegiatan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 4. Memfasilitasi masyarakat, institusi pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam hal tindak pidana narkotika dijelaskan di dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf C dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Polri atau Kepolisian Republik Indonesia berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain penyalahgunaan narkotika. Pihak Kejaksaan. Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas kejaksaan, menurut Pasal 30 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksanaan atau eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana narkotika. Lebih lanjut, penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021. Perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika mempunyai karakteristik khusus baik dari kualifikasi tindak pidana maupun hukum acaranya. Dalam penanganan perkaranya diperlukan kecakapan dan profesionalitas dari aparat penegak hukum, khususnya jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai dominus litis dan sebagai penuntut umum dalam membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa serta pengajuan tuntutan pidana. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Tahapan penuntutan ini adalah tahapan di wilayah institusi kejaksaan dengan memberikan kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, umumnya dilakukan proses pra-penuntutan, yakni mempelajari dan meneliti berita acara pemeriksaan atau disingkat BAP yang diajukan oleh penyidik, termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Tujuannya adalah dalam rangka mengetahui BAP sudah lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi syarat atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP mengenai kewenangan penuntut umum. Penuntut umum berwenang untuk mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari saya dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Apabila berkas telah lengkap, maka akan dilanjutkan dalam proses penuntutan. Perihal penuntutan, advokat dapat pula mendampingi tersangka dan membela hak-hak hukumnya dengan cara meminta salin BAP dan surat dakwaan, sehingga bisa menjadi bahan guna mengajukan eksepsi atau bantahan, serta dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperingatkan atau saksi yang membuat terang fakta hukum yang menguntungkan terdakwa di persidangan, serta dapat sebagai bahan menyusun pledoi atau pembelaan dari tuntutan pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Jika jaksa penuntut umum beranggapan bahwa berita acara pemeriksaan atau BAP yang disampaikan oleh penyidik sudah lengkap, maka jaksa harus segera melakukan penuntutan melalui pengadilan negeri yang berwenang baik absolut maupun relatif, sesuai dengan tempus delicti dan locus delicti. Rumusan penuntutan berawal dengan dibuatnya surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatanganinya, kemudian didaftarkan dan dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat beserta tembusan kepada tersangka dan garis miring atau penasihat hukumnya. Penentuan penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan narkotika kejahatan di dalam undang-undang yang lazim dapat dikatakan sebagai kriminalisasi. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang tentang narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika lebih memperluas lingkup kemungkinan ataupun peluang bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan kesempatan menjalani proses pengobatan dan garis miring atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang pelaksanaannya ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan yang menangani perkara pecandu narkotika untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi, dan dengan adanya ketentuan mengenai korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi. Salah satu kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkotika bagi para pecandu narkotika adalah dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian rehabilitasi sosial, yaitu merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan prososial supaya dapat meninggalkan tingkah laku terhadap penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat. Sedangkan yang berikutnya adalah pengertian rehabilitasi medis adalah merupakan bentuk pemulihan narapidana dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan perawatan terhadap narapidana. Tujuan rehabilitasi ini adalah memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, warga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, serta memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, warga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. Manfaat jangka panjang rehabilitasi narkoba adalah selamatkan hidup
hidup lebih positif, bersih dan sadar, pemulihan jangka panjang, serta kesehatan yang lebih baik. Maka dari itu, peran serta keluarga bagi pecandu narkoba atau narkotika sangatlah penting untuk bisa benar-benar terlepas dari ketergantungan narkotika. Keluarga merupakan first opinion change bagi pemulihan korban penyalahgunaan narkoba karena keluarga bisa memberikan segala bentuk perhatian khusus dalam proses rehabilitasi. Dengan adanya dukungan dari keluarga, diharapkan berdampak pada turunnya jumlah pecandu dan akan tercipta Indonesia bebas narkotika, termasuk narkoba, serta masyarakatnya yang sehat serta produktif. Demikian, terima kasih. Salam.